Salam saudara-saudara sekalian. Kali ini saya ingin membawakan tentang dosa yang tidak diampuni. Ya, telah berulang-ulang saya mengatakan ini, dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa semua diampuni. Ya, dosa kita berzina, kalau kita mohon ampun sama Tuhan pasti diampuni. Dosa ketika kita mencuri, ketika kita minta ampun sama Tuhan pasti diampuni. Dosa bahkan dosa membunuh pun tetap kita diampuni, walaupun kita harus menanggung resikonya. Tapi pengampunan itu sudah dapat. Tetapi ada dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa ini tidak bisa diampuni lagi oleh Tuhan. Apakah dosa itu? Kita akan baca dalam Matius 12 31 sampai 32. Matius 12 ayat 31 sampai 32, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Diulangi lagi, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi, nah ini dia, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kita baca dalam Matius 12 ayat 31 sampai 32. Saya ulangi sekali lagi. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Ya, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Sungguh suatu dosa yang amat mengerikan itu. Semua manusia itu pasti takut berdosa dan takut mendapat hukuman, ya. Terus takut mendapat hukuman karena orang bersalah pasti dihukum. Namun hukum dunia tidak menjamin keadilan. Kadang-kadang hukum diselewengkan dan orang bersalah dibenarkan, sebaliknya orang yang tidak bersalah dihukum. Dalam Pengkhotbah 6 ayat 30 ayat Pengkhotbah 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Saya ulangi sekali lagi, ada lagi yang kulihat di bawah matahari ini, di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Pengkhotbah 3 ayat 16. Namun hukuman Allah akan terjadi, pasti terjadi. Dan sama seperti manusia yang ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Di dunia ini orang yang bersalah bisa bebas dari hukuman. Namun penghakiman Tuhan tidak akan dapat dihindari. Tiap orang berdosa yang tidak mendapat pengampunan Tuhan pasti mendapat hukuman. Semua manusia itu berdosa kecuali Yesus. Berdosa karena telah melakukan pelanggaran atas hukum Allah. Karena itu manusia akan mendapat hukuman dari Allah. Apakah hukumannya dijatuhkan terhadap manusia berdosa? Itu hukuman adalah kebinasan kekal di api neraka. Kebinasan kekal di api neraka. Jika manusia mengetahui betapa dahsyatnya hukuman di neraka itu, pasti dia akan berusaha menyelamatkan diri dari penghukuman itu.
Bisakah manusia terhindar dari hukum keadilan Allah? Jika bisa, bagaimana caranya? Ada orang yang berusaha menjauhkan diri dari dosa dengan menyucikan diri dari kehidupan duniawi dengan hidup menyendiri, bertapa. Katanya dapat menghapus dosa. Mereka tidak lagi mau melakukan kejahatan, tapi sudah dilakukan kejahatan itu. Tidak mau lagi. Mereka hanya ingin hidup dalam damai dan tenang, tidak terkait dengan segala urusan duniawi. Ada orang yang seperti itu, bertapa, menyerahkan hidupnya pada Tuhan, tetapi tidak minta ampun atas kesalahan dosanya. Ada yang orang yang ingin hidup kekal karena dia hidup beramal. Sering berbagi dengan orang lain, orang yang susah dikasih uang. Mereka berharap amalnya itu akan dapat menebus dosanya. Ketika nanti dihitung, lebih banyak amalnya daripada perbuatan jahatnya. Ya, tapi tidak mungkin, saudara. Bahkan ada juga yang menyiksa diri. Mereka bertindak menyakiti diri sendiri dengan tujuan menghukum atas perbuatan dosanya dan juga menyatakan penyesalan. Dia berharap dapat menghapus dosanya, tapi dia tidak minta ampun sama Tuhan. Namun semua usaha itu sia-sia belaka. Hukuman atas dosa tidak bisa dihapuskan karena manusia menyucikan diri karena melakukan perbuatan kebaikan, bahkan dengan menyiksa diri. Hukuman atas dosa hanya dapat dihapus oleh pengampunan Allah sendiri, oleh pengampunan Allah, bukan oleh perbuatan kita. Dalam logika hukum pun, dunia ini dalam logika hukum, hal itu tidak masuk akal. Jika seseorang terbukti membunuh, misalnya ia membunuh orang, ia harus dihukum. Di dalam hukum dunia, hukuman itu tidak bisa dihapus walaupun dia telah menyendiri menjauhi kejahatan. Pak, saya sudah bertapa. Nggak bisa, kamu tetap harus dihukum. Berbuat kebaikan, Pak, saya sudah berbuat amal gini-gini, memberi untuk kelompok ibadah ini ibadat ini sekian ribu, sekian ratus ribu, sekian juta. Tidak bisa. Apalagi dengan menyiksa diri dan menghukum diri sendiri, tidak bisa sama sekali. Ya. Sebesar apapun perbuatan baiknya, hukuman atas pembunuhan itu tetap harus dijalaninya. Kebaikan itu hanya bisa mengurangi hukuman, tapi tidak bisa menghapusnya. Pembatalan hukuman hanya dapat terjadi bila terpidana mendapat amnesti atau pengampunan dari presiden. Nah, ini misalnya ada satu pemberontakan di suatu negara. Maka setiap pemberontak yang tertangkap pasti akan dihukum. Ya, pasti setiap pemberontak yang akan dihukum. Tapi jika kemudian memberi amnesti, maka mereka yang menyerahkan diri dan menerima amnesti akan diampuni hingga tidak dihukum atas pemberontakan itu. Namun, setelah diampuni, mereka tetap harus berkewajiban mentaati hukum negara. Jika tidak taat, mereka tidak menerima hukuman. Mereka akan menerima hukuman sesuai dengan hukum negara. Jadi bukan mentang-mentang dapat amnesti dibebaskan dari hukuman, kemudian dia melakukan kejahatan pidana misalnya, dihukum tetap. Sedangkan mereka yang menolak pengampunan, yang menolak amnesti itu, dan tetap memberontak, tidak akan diampuni, tetap akan dihukum, walaupun perbuatannya tetap sebagai orang yang amat baik, perbuatan lingkungannya dia amat baik, tapi dia tetap dihukum.
Demikian juga manusia yang telah berdosa dan memberontak terhadap Allah. Mereka menerima hukumannya. Tidak ada orang yang merasa berdosa pada Tuhan, tapi tetap mereka akan dihukum karena tanpa sadar mereka telah memberontak pada Tuhan. Namun karena kasih Allah pada manusia, Dia memberi amnesti atau pengampunan melalui pengorbanan Yesus. Jadi barang siapa menerima pengampunan itu, dia akan diampuni dari dosa-dosa pemberontakannya. Manusia yang menolak pengampunan Allah akan menerima hukuman Allah, sebaik apapun perbuatan orang itu. Sedangkan yang menerima Yesus akan diampuni dosanya. Namun manusia yang telah diampuni itu, dosanya itu tetap wajib mematuhi perintah Allah. Dia diampuni, tapi dia tetap harus mengikuti perintah Allah. Dosanya dapat ditebus melalui pengorbanan darah Yesus di salib. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang dapat membebaskan manusia dari penghukuman itu, kecuali melalui pengorbanan Yesus. Apakah semua dosa dapat diampuni? Berkaitan dengan pengampunan dosa ini ada pandangan yang perlu diluruskan. Banyak orang Kristen berpendapat jika seorang memohon pengampunan pada Tuhan, seberat apapun atau jenis apapun dosanya pasti diampuni. Kurang tepat. Contoh yang pertama tadi, dosa menghujat Roh Kudus. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Markus 3 ayat 29. Jadi orang yang tidak mengakui bahwa kuasa Yesus berasal dari Allah, artinya tidak percaya pada Yesus, ia sungguh telah menghujat Roh Kudus. Dosa mereka tidak diampuni walaupun sudah minta ampun dalam menurut agama mereka. Sebab keselamatan hanya melalui Yesus. Kemudian yang kedua, tidak mengampuni kesalahan orang lain. Seringkali kita lupa bahwa tidak mengampuni kesalahan orang lain itu juga tidak bisa mengampuni kesalahan kita sendiri. Ya, saya ucapkan sekali lagi, Matius 7 ayat 21, demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Jadi tidak benar jika kita selalu menyebut nama Tuhan, kita masuk dalam kerajaan surga. Sebab orang yang tebus itu tidak melakukan kehendak Bapa, harus melakukan kehendak Bapa, dan harus menghasilkan buah. Matius 7 ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Walaupun dia sudah percaya pada Yesus, tapi tidak menghasilkan buah yang baik, maka dia ditebang. Minta ampun, yang keempat ya. Tidak mengampuni orang, tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Minta ampun, tapi tidak bertobat. Dia minta ampun, tapi tidak bertobat. Di dalam Roma 2 ayat 4-5, demikian firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Roma 2 ayat 4-5. Karena itu jika kita percaya pada Yesus dan kita sudah minta ampun padanya, kita juga harus bertobat dan tidak melakukan dosa itu lagi. Sebab jika tidak, kita akan menerima hukuman Allah yang adil itu, tetap menerima hukuman. Jadi tidak benarlah jika kita mohon ampun tapi berulang kali melakukan kembali dosa yang sama. Itu tidak diampuni.
Saya pernah bertanya pada seorang teolog, apakah semua dosa kita bisa diampuni? Ya bisa diampuni. Enggak, saya bilang nggak bisa. Saya sebutkan 4 contohnya. Dia diam. Orang percaya bisa terjatuh, orang percaya terjatuh dalam dosa sebab kesempurnaan itu belum tiba. Orang percaya bisa jatuh. Namun mereka segera bangkit kembali dan tidak mengulang dosa itu lagi. Namun jika hidup dalam dosa, jika orang itu tetap hidup dalam dosa, segala pikiran dan perbuatannya selalu terkait dengan dosa, sehingga mereka terus-menerus ingin berbuat dosa. Orang yang selalu hidup dalam dosa itu tidak menerima pengampunan Tuhan, melainkan akan menerima murka Allah. Jadi ketika orang itu berdoa, setelah berdosa minta ampun kepada Tuhan, kemudian dia berdosa lagi, yang sama, minta ampun lagi sama Tuhan, tetapi dengan sedikit agak kurang, minta ampunnya kurang, ya. Kemudian dia berbuat dosa lagi, yang sama, kemudian minta ampun lagi. Mulai yang ketiga, dia mulai lupa. Dia tidak minta ampun sebetulnya, tapi mulutnya saja yang minta ampun, tapi hatinya tidak minta ampun. Kemudian seterusnya dia akan berbuat dosa terus. Ya, jadi itu harus hati-hati terhadap itu semua. Allah itu Maha Kasih dan Pengampun. Dia memberikan pengampunannya melalui pengorbanan Yesus. Ya, terimalah pengampunan itu dan bertobatlah dari dosa. Bertobatlah dari dosa. Percayalah pada Yesus dan memberi diri dibaptis serta hiduplah sesuai perintah Tuhan. Dan jangan memandang rendah kemurahan Tuhan, maka kita akan menerima kehidupan kekal. Amin. Tuhan memberkati.